Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat tarawih yang saya hormati Allah, mari kita banyak bersyukur atas curah nikmat yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Sekaligus memperbanyak bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wal Muhammad. Pada malam hari ini perkenankan saya mengangkat satu hal yang menjadi beban kita dan Allah sudah tentukan sedemikian rupa. Namun judulnya adalah menikmati berbagai menu hidangan istimewa Allah dalam bulan suci Ramadan. Jadi di bulan suci Ramadan itu banyak hidangan yang Allah siapkan. Jadi istilah hidangan ini ada juga dalam Al-Quran. Itu Al-Ma'idah di surah kelima itu adalah artinya hidangan. Meskipun dalam surah Al-Maidah tadi yang banyak adalah hukum-hukum Allah. Misalnya malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum atas Allah yang Allah turunkan itu kafir. Jadi kita ini kafir kalau tidak menegakkan hukum Islam. Oleh karena itu menu apa saja yang kita ingin santap di bulan suci Ramadan, kita pilih-pilih atau terserah kita yang mana kita mau tunaikan. Menu hidangan spesial atau istimewa di bulan suci Ramadan ini Allah janjikan. Kenapa kita sebut spesial istimewa? Karena pahala yang ada di setiap hidangan itu luar biasa banyaknya dibandingkan di luar bulan suci Ramadan. Nah, ada banyak rangkaian ibadah yang kita lakukan dan memang tidak ada di bulan lain. Misalnya salat tarawih, ya itu hanya di bulan suci Ramadan. Kalau puasa itu ada. Oleh karena itu berbagai hidangan itu tadi yang ingin saya angkat adalah mengenai zakat. Jadi kalau kita katakan saya itu bukanlah kewajiban itu kalau salat. Kenapa zakat tidak begitu? Kewajiban juga adalah kebutuhan kita. Allah katakan waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya. Jadi hampir senantiasa disandingkan dengan salat. Kenapa zakat kita tidak seperti itu? Ya. Oleh karena itu banyak teguran atau peringatan dari Allah bagi mereka yang enggan ataupun tidak mau membayar zakat. Jadi zakat itu adalah kalau dimaknai boleh berarti ya tumbuh berkah. Jadi zakat yang kita keluarkan itu ada berkahnya sehingga disebut. Kemudian tumbuh bersih dan baik. Jadi yang keluar dan dibagikan kepada mustahik itu adalah hak mereka. Ya. Kemudian berkembang. Jadi ini kalau kita keluarkan zakat, insya Allah mungkin besok Pak Jamil sudah bagi permintaan zakat karena sudah ada penetapan kalau zakat fitrah. Nah kalau kita tidak mau bayar zakat harta atau mal, padahal ada harta yang memenuhi nisab dan haul, tunggulah. Ya, di sini ada ancaman bagi yang tidak berzakat. Allah berfirman di dalam Quran surah At-Taubah 34, "Walladzina yaknizuna al-fiddata yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfiqu fi sabilillah
wala yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Kalau diterjemahkan, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapati siksa yang pedih. Jadi yang punya emas 85 gram sudah haulnya setahun dia kuasai, itu 25%. Kalau ada jemaah yang butuh konsultasi mengenai zakat, ya kami bisa layani, Pak Imam juga. Bahkan kalau butuh yang lebih mumpuni, kami bisa datangkan dari Komisioner Basnas. Di samping itu ada juga di dalam surah At-Taubah ayat 35 selanjutnya, Allah berfirman, Yawma tuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jihbahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum illa anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Pada hari dipanaskan emas perak itu. Jadi suatu waktu nanti dia kemudian emas yang tidak mau dikeluarkan zakatnya tadi itu dipanasi. Bisa dibayangkan, ini ayat Allah, ini bukan saya yang karang-karang. Jadi pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran surat Taubah ayat 35. Jadi bagi yang ragu atas yang saya bacakan ini, bisa Anda buka sendiri ya. Dan inilah gambaran Allah, apa tu'minuna billahi, apa tu'minuna bi ba'dil kitab itu wa takfuruna bi ba'd. Jadi kita pilih-pilih yang mana kita senangi, itulah yang Allah yang kita laksanakan. Laki-laki itu paling senang surah Nisa 3. Ya. Wa in kuntum ala taqsitu bila ta'ma fankihu ma tawbalakum nisa Indonesia sulasa wa ruba'. Boleh menikah lebih dari satu, salasa sampai 4 ruba'. Tapi kalau beban atau ya kewajiban untuk mengeluarkan harta, ya selamat tinggal. Inilah ancaman Allah yang harus kita pahami sehingga kita tidak memilah-milah yang mana ayat yang lebih enak, enjoy bagi kita, itulah yang kita aplikasikan dalam kehidupan. Ya. Nah, mengenai kewajiban zakat ini kita bisa juga cermati di Quran surah Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Jadi inilah yang menunjukkan kepada kita bahwa zakat itu bukan hanya diwajibkan kepada umat Nabiullah Muhammad SAW. Ya. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan kewajibannya atau mengeluarkan zakat, maka emas atau perak itu nanti pada hari kiamat dijadikan setrikaan. Kita bisa bayangkan ya, kalau kita mas terika itu bagaimana panasnya. Lalu dipanaskan dengan api neraka. Kemudian digosokkan ke rusuk muka dan punggungnya selama 50.000 tahun.
sampai selesai perhitungannya dengan orang-orang lain. Jadi selesai orang lain dihitung, baru dia dihisab dulu, untuk melihat apakah yang masuk surga atau neraka. Dan pemilik lembu atau kambing yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka nanti pada hari kiamat binatang-binatang itu akan menginjak-injaknya dan menanduknya. Setelah selesai seekor, datang lagi seekor lagi berbuat atas hal yang sama, sampai perhitungannya dengan orang-orang lain selama 50 tahun menurut perhitungan kalian, tahun kalian, untuk melihat apakah yang masuk surga atau masuk neraka. Nah, siapa yang menerima zakat? Kemarin di grup zakat UPZ prioritas ada yang bertanya yang mana itu ya. Jadi ada juga pengurus UPZ yang tidak paham. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina, ini amilin, alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, di situ ada 8 asnaf, itulah yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu, kalau kita tidak masuk dalam kategori ini, berarti kita masuk golongan musaki atau wajib bayar zakat. Nah, siapa yang berhak menerima zakat tadi, itulah yang bukan musaki tapi dia mustahik. Yang pertama adalah orang fakir. Nah, ini orang yang sangat sengsara hidupnya. Kemudian orang miskin. Jadi tadi dikatakan wal fuqara wal masakin wal amilina, pengurus zakat. Tapi ada yang menyangkali kami dulu bahwa amil itu bukan yang duduk di situ nanti menjelang lebaran. Kemudian mu'allaf, ya dulunya dia kafir, kemudian dia butuh motivasi, ya itu boleh. Oleh karena itu ada yang menarik ketika Umar bin Khattab berkuasa, dia tidak mau lagi kasih zakat kepada mu'allaf. Alasannya sudah berbeda suasananya. Mungkin juga mereka sudah banyak harta baru masuk Islam. Kemudian memerdekakan budak. Nah, ini tidak ada lagi budak di sini. Tapi ada teman saya Prof. Zainuddin mau ceramah, saya lihat di Jami. Pernah dia penelitian, dia samakan riqab itu orang-orang yang lagi di penjara, narapidana. Riqab itu budak. Kemudian orang yang berutang, ya. Tapi tidak semuanya, kalau utangnya di bank banyak baru. Kemudian fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian yang terakhir adalah orang yang sedang dalam perjalanan, musafir, ini juga layak untuk diberikan zakat. Oleh karena itu UPZ masjid kita, ya mulai saat ini mungkin Pak Imam sudah bisa terima kalau ada yang membayar zakat. Dan itu adalah tanggung jawab kami dari UPZ. Sesuai pesannya Komisioner UPZ Dasnas Kota Makassar, kita akan start lebih awal. Oleh karena itu kami dari UPZ selalu menagih. Jadi yang biasa terlambat itu kalau zakat fitrah itu mengenai penetapan harga beras dari beberapa kategori, golongan atau kelompok. Alhamdulillah sudah keluar 2 hari yang lalu. Ya. Kemudian perintah bagi amil untuk mengambil zakat. Ya, jadi sebenarnya kalau kita cermati ayat Allah, di situ bukan meminta, tapi ambillah. Di Quran surah At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, "Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim." Ayat 103 At-Taubah ini terjemahnya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, tapi jangan ambil juga langsung ambil, Pak, itu bisa kena pencurian. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Oleh karena itu Pak Imam biasa doakan kalau kita dari zakat, karena itu
Fikihnya seperti itu. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, kemudian waktu kami ikut pembekalan beberapa hari yang lalu di Basnas Kota Makassar, memang ada variasi-variasi atau pengembangan jenis zakat. Sekarang ada zakat profesi. Jadi katanya kalau sudah 7,5 gaji kita per bulan itu sudah kena zakat profesi, kalau tidak salah 7,5 atau 7,3. Ya, tapi dia bilang saya 10 koma. Gaji saya artinya tanggal 10 sudah koma. Ya, jadi bagaimana kalau 7,3 ya baru 1 minggu sudah koma. Artinya sudah tidak bisa lanjut lagi sampai 30. Sudah tersiok-siok. Ya. Mungkin seperti saya yang itu. Jadi bagaimanapun kalau sudah ada peluang-peluang seperti itu, maka kita harus manfaatkan, dan memang kalau Allah berikan rezeki kepada kita akan lebih enjoy karena kewajiban kita sudah ditunaikan, sehingga kita sebagai musaki akan merasa lepas dari suatu beban yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita akan merasakan bagaimana nikmatnya berislam. Ya. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan jangan berkening kita kalau kita bahas masalah zakat. Bahkan Basnas Kota Makassar itu tahun lalu itu ada beberapa orang ditunjuk sebagai dai zakat, ya, sama dengan tahun ini. Tapi yang tahun ini ulama terkenal yang ditunjuk seperti Amrullah Amri. Ada beberapa guru besar, mungkin dia lihat kalau guru kecil itu tidak mempan, tidak mau didengar. Ya. Jadi itu penyampaian dari Ketua Basnas, bagaimana mensosialisasikan zakat agar supaya ini bisa menjadi gerakan untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, sekaligus menekan atau memperkecil disparitas kesejahteraan di antara kita, sehingga ini juga bisa memberikan nilai manfaat yang lebih besar kepada sesama di antara kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini dan manfaatnya, dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.